2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Indra Saputra dari GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami sedang berbincang tentang mesbah keluarga. Silakan Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami sembari berbincang-bincang. Anda bisa tanya teknisnya mungkin, atau mungkin Anda mau bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan pagi hari ini. Anda mungkin merasakan memang betul Pak manfaat mesbah keluarga bla 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 dalam keluarga saya. Silakan. Saya percaya kesaksian Anda justru akan menguatkan kekasih Tuhan, bahkan men-challenge untuk yang mendengarkan yang belum bikin mesbah keluarga di rumah untuk segera bikin mesbah keluarga. Dan keuntungannya banyak ya. Pak, sebelum kita bicara tentang keuntungan, apakah ini sepertinya perlu dimasukkan dalam kurikulum sebelum pranikah itu Pak? Kan ada sebelum menikah kan ada konseling pranikah kan? Betul. Perlu nggak sih sebenarnya nanti bikin ya mesbah keluarga? Karena tidak terbiasa, banyak orang yang tidak terbiasa untuk melakukan mesbah keluarga dari awal pernikahan. Ya, mungkin sih pemikiran Mbak Wahyu malah boleh dimasukkan gitu. Masukkan di kurikulum ya. Nanti diajarin bikinin kalau mesbah keluarga ngapain gitu ya. Kalau di tempat kami, saya kebetulan juga beberapa kali memberikan konseling pernikahan. Memang materinya tidak ada secara khusus gitu ya. Tapi seringkali kalau di dalam konseling pranikah saya selalu ingatkan bahwa nanti di dalam keluarga, kalau kalian apalagi sudah punya anak, itu tapi ya sebelum punya anak pun ya doa bareng, gandengan tangan, ngobrol, itu menyatukan visi gitu loh, menyatukan cara berpikir, sehingga kemudian kita jadi lebih mudah gitu ya, suami istri jadi lebih klik gitu ya. Mungkin tidak usah ngomong, lihat-lihatan mata gini aja udah ngerti, oh ini aku lapar ini, oh ini aku apa gitu ya, oh marah ini. Ketahuan gitu. Karena apa? Saking kliknya, saking memang sudah dalam banget gitu loh. Nah, dengan anak-anak pun harusnya kita buat seperti itu gitu ya. Jadi kedekatan, kedalaman itu akhirnya akan terbangun gitu. Ya. Baik. Usul yang bagus. Usul yang bagus ya. Bisa dipertimbangkan kekasih Tuhan. Mungkin Anda adalah gembala sidang yang sedang mendengarkan. Oh iya, tak ajarin tentang mesbah keluarga nanti. Iya, penting sekali. Penting sekali ya. Oke, selain berfungsi semua anggota keluarga, juga keluarga menjadi lebih kuat. Apa lagi Pak keuntungannya? Yang berikutnya, saya melihat kita ngajar anak-anak dan keluarga kita semuanya untuk melihat Tuhan. Melihat Tuhan, maksudnya? Ya, maksudnya gini Mbak, saya kan banyak juga dulu bergerak di ibadah ibadah youth, ya ibadah remaja pemuda gitu. Saya ngobrol dengan anak-anak muda ini, banyak dari mereka cerita, akhirnya mereka adalah anak-anak yang secara ini agnostik. Agnostik itu kalau ateis kan tidak percaya Tuhan. Kalau agnostik itu percaya Tuhan ada, tapi ya sudah gitu aja gitu loh. So what gitu loh. Ya saya tahu Tuhan ada gitu. Cuma gitu aja. Nah, itu banyak, dan itu dari anak-anak keluarga Kristen gitu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah diajar untuk melihat Tuhan. Dalam arti gini, mereka minta apa gitu? Laptop. Pak, minta laptop. Beli. Oh iya, kapan perlu? Minggu depan. Yaudah ayo beli sekarang gitu. Jadi anak-anak itu dapat semuanya tanpa berdoa, tanpa melibatkan Tuhan pun. Terus ngapain aku cari Tuhan, wong semua udah tersedia kok gitu. Apalagi kalau orang tuanya tajir ya Pak. Apalagi gitu ya. Dan orang tuanya mungkin cuma sekedar fokusnya udah kasih aja gitu ya. Nah, kita di sini ngajar anak-anak untuk mereka itu ngelihat Tuhan. Nah, saya ingatkan untuk keluarga-keluarga juga, kalau anak-anak minta gitu ya, saudara boleh ngasih, tapi ajak mereka untuk ke Tuhan dulu dan bilang gini, kamu pingin apa? Laptop. Ayo doa ya. Saya Papa sekarang belum ada, tapi kita berdoa Tuhan pasti sediakan. Kalau memang itu Tuhan lihat kamu butuh, kamu perlu, Tuhan pasti sediakan. Itu kalau Papa nggak punya duitnya. Seandainya Papa punya duitnya pun, tetap ajak mereka doa, supaya mereka melihat gini loh, ini Tuhan aku punya kasih laptop, itu dari Tuhan. Tuhan memberikan duitnya ke Papa
papa membelikan laptop, gitu ya. Jadi semuanya itu diajak ngelihat Tuhan, gitu. Jangan cuma terus kemudian akhirnya anak-anak cuma ngelihat orang tua, nggak pernah ngelihat Tuhan. Jadi karena Tuhannya nggak saat diarahkan. itu orang tuanya ya. Iya. Butuh apa-apa, Pa, Iya. Ma. Nah, itu saya pikir kesalahan orang tua untuk tidak mendidik anak. Akhirnya ya itu tadi. Mereka jadi anak-anak generasi yang agnostik tadi. Ya. Seperti itu. Jadi saya pikir mesbah keluarga adalah tempat juga untuk ngajak anak-anak itu ngelihat Tuhan. Ya. Jadi di situ anak diajar bahwa kondisi kayak gini, ya. Kamu ngerti sendiri, semua mengalami kayak gini, dan kalau hari ini papa masih bisa punya, masih kita semuanya bisa jalan, itu semua karena Tuhan. Berkat Tuhan, ya. Kalaupun ada pergumulan, coba ajak anak supaya anak itu terus melihat Tuhan. Istri juga gitu, kita sendiri juga seperti itu. Nah, itu yang membuat akhirnya semuanya ini melihatnya ke atas gitu. Jadi nanti kalau anak-anak punya masalah, mereka tahu kemana harus lari. Ya, mereka tahu bahwa mereka harus berdoa, mereka tahu harus ini papa nggak mungkin ini. Jadi aku mesti lari ke atas Ke ini. Gitu. Tuhan, Nah, ya, gitu. ya, ya. Problemnya adalah banyak orang tua yang juga tidak shortcut ke Tuhan. Cari pertolongan dulu ke yang lain, dan itu dilihat loh Pak sama anak-anak. Betul. Nah, saya punya pengalaman gini. Ada saudara gitu ya. Sukanya hobinya pinjem, utang gitu. Kalau ada apa-apa larinya utang. Dan ternyata apa? Ketika anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga sendiri, anaknya pun lakukan hal yang sama. Dikit-dikit ada masalah ya utang. Jadi gini, apa yang orang tua lakukan itu nanti akan dicontoh sama anak-anak. Ya, mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi nanti akan terlihat. Cara kita menyelesaikan masalah, cara kita bersikap menghadapi masalah, itu semuanya nanti akan dicontoh sama anak-anak kita. Nah, karena itu, ayo kita sebagai orang tua, ya, memberi teladan yang benar. Ya, semuanya larinya ke Tuhan, gitu ya. Sehingga anak itu nanti suatu hari ketika mereka dewasa, mereka bahkan udah berumah tangga sendiri, mereka juga lakukan hal yang sama, gitu. Larinya dikit-dikit ke Tuhan, dikit-dikit ke Tuhan, sehingga mereka pun akan seperti yang kita kehendaki, didikan-didikan kita. Saya pun jadi kayak gini Mbak, itu karena didikan ayah saya, gitu. Gimana dulu Bapak dididik? Saya dulu kemarin malam saya di Instagram saya baru dapat kiriman, ayah saya udah meninggal 12 tahun yang lalu, dan kemudian makam beliau di Sulawesi ya, meninggalnya, makamnya, dan di Kijing ya, dibikin bagus gitu ya. Terus difoto, terus dikirimkan ke saya. Dan kemudian di situ saya fotonya saya masukkan ke Instagram, saya kasih tulisan panjang di situ bahwa saya cerita sedikit ayah saya, dia seorang guru agama, dan orangnya pendiam, sabar, dan cinta Tuhan. Dan dia nggak mewariskan apapun di dalam hidup saya. Harta nggak ada warisan harta, tapi warisan yang dia berikan jauh bernilai dari harta, yaitu iman. Dan ini saya dapat dari mana? Ya contoh. Karena apa? Dulu pun saya diajari untuk mesbah keluarga. Dan saya masih ingat dulu waktu kecil kalau nggak sekolah minggu dipukul gitu ya, dimarahi ya. Zaman dulu kalau kita nggak sekolah minggu itu pasti kena marah loh. Iya. Zaman sekarang kok nggak apa-apa. Malah orang tua yang nggak usah kamu capek gitu ya. Sudah sehari seminggu sekolah terus kalau waktu masih sekolah gitu. Malah kita yang ngelarang-ngelarang gitu. Nah, saya seringkali kalau khotbah saya selalu ingatkan, ajak anak-anak saudara untuk sekolah minggu. Mereka nggak akan mati kedinginan waktu bangun pagi. Ya. Tapi justru didikan itu akan membuat anak-anakmu nanti jadi orang-orang yang bertahan dalam masa-masa susah, bahkan menjadi orang-orang yang menang di masa-masa yang seperti itu. Karena apa? Didikan sejak kecil. Saya juga lakukan itu. Dulu rumah saya di daerah Manuan sana. Jauh ya? Jauh, dan kemudian gereja saya di Manyar. Itu kalau saya hitung sekali jalan 15 km. Saya naik sepeda motor. Ibadah saya jam 7 pagi.
Saya jam 6 itu harus sudah berangkat. Persiapan dan lain-lain setengah 6 paling lambat kan. Saya bangunin anak saya waktu masih belum mungkin 2-3 tahun masihan. Itu sudah saya perlakukan seperti itu. Pulang siang jam-jam 1 karena kami ibadah 2 kali dan saya full timer, saya harus tetap di gereja gitu ya. Pulang jam 1 panas-panasnya naik motor 15 kilo, PP 30 kilo. Tapi saya selalu bawa anak saya. Keluarga saya bilang, "Sudah Landra, anakmu tinggalin di rumah tak jagai," gitu ya. Saya ngomong enggak. Saya mau anak saya sejak kecil ditanam di rumah Tuhan. Sehingga anak saya ngerti kebenaran sejak dini. Puji Tuhan anak saya sekarang udah 16 tahun dan dia melayani bersama-sama dengan saya. Itu sekarang tinggal metik buahnya ya. Betul. Dan akhirnya apa? Enggak susah akhirnya ngarahkan anak-anak. Karena dari kecil kita udah didik dengan benar. Sehingga mereka kemudian, firman Tuhan kan bilang, didiklah orang muda, mereka enggak akan lari dari jalan itu. Mungkin dulu didiknya kita nih sampai ya nangis-nangis ya, ada effort juga ya. Saya dulu gitu, papa saya. Dan kalau mesbah keluarga, nasihat soal firman Tuhan itu selalu keluar dari mulut ayah saya. Dulu kayaknya kita masih ngomong apa sih ini, dikit-dikit Tuhan gitu. Tapi ketika saya sekarang jadi seperti ini, iya benar itu dulu gitu ya. Itu yang didikan yang benar itu dulu. Jadi ayah berperan penting ya. Para ayah yang mendengarkan pagi hari ini, Anda dipanggil untuk menjadi imam buat keluarga Anda. Amin. Supaya mereka bisa melihat Tuhan lewat ayahnya. Nah kalau ayahnya galak Pak, nggak takut Tuhan, anak-anak nggak bisa lihat Tuhan ya Pak. Terus gimana dong? Itulah kesalahan ayah ya. Tapi buat anak-anak yang melihat bahwa papanya nggak seperti yang dia harapkan, percayalah bahwa Bapa di surga nggak seperti itu gitu. Ya, saya melihat ada orang-orang yang punya orang tua atau ayah khususnya yang jahat, yang apa dan lain sebagainya, ya pokoknya nggak sesuai, sehingga gambaran tentang Bapa di surga itu rusak. Ya, nah kalau seperti itu biasanya di gereja sediakan sesi pemulihan hati Bapa. Kalau di gereja kami biasanya ada yang namanya DOC, Disciple of Christ. Jadi itu pelajaran dasar kekristenan yang di dalamnya salah satunya juga pemulihan hati Bapa. Supaya kita ini melihat Tuhan dengan cara pandang yang benar, tidak terhalang oleh gambaran ayah yang rusak gitu ya. Sehingga kita punya gambaran yang benar. Kalau kita punya gambaran Bapa yang benar, akhirnya gambar diri kita juga benar, gambaran kita tentang Tuhan benar, dan kita bisa mengampuni, melepaskan pengampunan untuk orang tua kita yang nggak sesuai gambaran itu. Kita jadinya bisa mengampuni gitu. Dalam arti aku ngelihat papaku dan kemudian kita bisa ngomong, papaku salah, papaku kejam, papaku jahat, tapi aku bisa mengampuni karena aku sudah beres hatiku dengan Tuhan, dibereskan hatinya dengan Tuhan, sehingga bisa mengampuni orang tuanya. Tetap bisa pulih. Tetap bisa pulih ya. Yang pasti kekasih Tuhan, biarkan anak-anak kita, keluarga kita bisa melihat Tuhan lewat hidup kita ya. Jangan sampai kita ini jadi penghalang orang mau lihat Tuhan ya. Betul. Soalnya biasanya kalau jadi penghalang pasti disingkirkan Pak ya. Iya. Oke, kekasih Tuhan, ada begitu banyak keuntungan mesbah keluarga. Nah, kalau Anda tahu bahwa keuntungannya banyak, mulailah dari sekarang. Nah, sekarang mungkin nanti Pak Indra akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sambil menambahkan Pak ya. Saya pengen praktis karena waktu kita terus berjalan. Kalau banyak orang bingung, Pak, mesbah keluarga ngapain? Berapa lama? Jamnya jam berapa? Terus ngomong apa? Itu kan itu pertanyaan yang simple tapi banyak orang kebingungan, Pak. Boleh cerita nih kalau Pak Indra bikin mesbah keluarga apa yang dilakukan sih? Buat mesbah keluarga itu menyenangkan. Fun ya? Nah, saya kalau di keluarga saya pertama sih ya karena sejak awal anak saya sudah terbiasa dengan ibadah, dengan ke gereja, sehingga untuk ajak ke mesbah keluarga nggak terlalu susah, walaupun tetap ada usaha. Kadang anak-anak
apalagi anak udah remaja itu kan kadang ada acara Pak? Aku masih main, aku masih chatting sama teman, apalah pokoknya ada gitu. Tapi kita sebagai orang tua dengan tegas kita, ayo sekarang gitu ya. Nggak perlu marah ya? Nggak boleh gitu marah, ya. malah. Sedikit meninggi sedikit gitu ya. Tapi nggak sampai. Tapi nggak sampai yang apa itu. Nah, ketika kita bikin mesbah, yang kita lakukan adalah ngobrol dulu. Ngobrol. Oke. Ya, apa yang diobrolin, Mbak? Ya mungkin apa yang dilakukan hari ini gitu ya. Okay. Walaupun mungkin kita sudah tahu, tapi kan kadang anak-anak itu main handphone terus chat sama siapa kan kita nggak tahu. Ya kita tetap tanya, kamu ngobrol sama siapa hari ini, ada cerita apa, ada mungkin kejadian apa, temanmu sharing apa, pokoknya semua lah, hal-hal yang bisa diobrolin. Jadi gitu ngobrol ya. Biasa ya. Ngobrol dulu Jangan aja. langsung tiba-tiba mari kita buka buku nyanyian nomor 10. Enggak. Enggak. Gak enak banget ya. Saya kalau di mesbah keluarga di rumah fleksibel. Kadang pakai nyanyi, kadang enggak. Oke. Ya. Jadi habis ngobrol, oke, sudah selesai, kadang di situ saya nasehatin. Jadi misalnya kalau hari-hari ini anak saya sering sariawan gitu ya. Nah, di situ saya pakai waktu untuk nasehatin. Makanya minum air yang banyak, makan buah, kamu di ruangan AC terus kelihatannya enggak haus, tapi tubuhmu itu kering, jadi kamu harus banyak minum. Nah, nasihat-nasihat muncul gitu ya. Nah, di situ ya. Terus kemudian ya udah setelah ngobrol, mungkin ada masukan, cerita-cerita, selesai baru kita ayo berdoa. Baca firman. Kadang saya nggak pakai doa dulu gitu ya. Kadang nggak pakai doa. Kadang pakai nyanyi dulu, doa gitu ya. Jadi divariasi ya. Iya, enggak harus kemudian. Enggak ada liturgi yang baku ya. Iya, enggak usah dibikin terus menyenangkan. ada persembahan gitu enggak? Menakutkan. Uang jajan berkurang. Nah, terus kemudian yang pasti kita baca firman, itu harus gitu ya. Nah, untuk baca firman mungkin Bapak Ibu kesulitan, bisa pakai buku renungan harian. Ataupun kalau nggak punya buku renungan harian ya baca Alkitab urut lah misalnya. Dan untuk lebih mempermudah pakai aja Perjanjian Baru gitu ya. Jadi baca lebih satu pasal lebih mudah dimengerti dulu. Pokoknya bikin yang menyenangkan dulu gitu ya. Baca terus kemudian di situ diceritakan apa ya, mungkin 1 poin aja lah ya. Tentang apa misalkan orang lumpuh disembuhkan misalkan cerita itu. Ya mungkin 1 poin aja bahwa kita punya Tuhan yang hebat ya, bisa menyembuhkan. Itu aja udah gitu ya. 1 poin aja, nggak usah yang 4 poin, 5 poin, nggak usah. 1 poin 40 aja. menit khotbahnya. Habis baca firman selesai, mungkin entah ayahnya entah ibunya menguraikan sedikit gitu. Dalam arti ya itu tadi, kita hebat ya punya Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin kita punya masalah apa ya yang sekarang hari ini kita lagi alami. Ayo doa yuk untuk masalah itu gitu ya. Simple gitu aja gitu ya. Dan setelah itu ya udah doa ya. Atau kalau enggak doa ya apalah gitu. Nah, saya kadang bikin yang menyenangkan, saya bikin kuis, Mbak. Saya bikin kuis Alkitab. Jadi saya beberapa kali bikin misalkan kemarin barusan 12 murid Tuhan Yesus. Ayo. Siapa yang cepet-cepetan? Siapa? Istri saya sama anak saya gitu ya. Istri saya jawab ini, ayo kamu apa? Ini, kamu ini. Pokoknya gantian gitu ya. Nanti siapa? Saya tawarin hadiah. Tapi mereka malah nggak mau gitu ya. Karena mereka kita kan rencana nanti hari Jumat ini mau pergi gitu ya, keluar kota gitu ya. Nanti di luar kota ini kamu boleh beli apapun yang kamu mau gitu ya. Mereka awalnya saya tawarin untuk beli 1 merek sepatu, nggak mau mereka gitu ya. Ya udah kamu mau minta apa waktu nanti di luar kota boleh gitu ya. Nah, jadi ada rewardnya yang ringan-ringan aja lah gitu ya. Dan udah bikin kuis itu gini nanti ada fun ya jadi ya. Jadi ada nama yang salah kita ketawa bareng gitu ya. Ada nama yang ngawur gitu ya. Kita ingetin, lu itu nama ada yang
anak saya ngomong Yunus itu perjanjian lama kok masuk murid Tuhan Yesus gitu ya. Jadi sesuatu yang menyenangkan, ketawa bareng gitu semua gitu. Jadi kita mesti mikir hal-hal yang simpel, yang kreatif gitu ya. Atau mungkin bisa tebak-tebakan siapa aku gitu ya. Aku adalah pembunuh pertama kali, siapa itu? Nah, itu bisa kan, macam-macam. Itu akan sulit kalau orang tuanya sendiri nggak pernah baca Alkitab. Nah, makanya kita harus jadi teladan yang baik. Itu sih. Jadi mesbah keluarga tidak harus menjadi acara yang membosankan, Pak. Iya. Fun ya. Fun aja. Dan waktunya jangan harus ngomong harus 30 menit, harus enggak, kalaupun 5 menit udah menyenangkan ya udahlah gitu. 10 menit oke lah gitu. Oke, jadi tidak ada batasan waktunya begitu ya. Yang penting happy aja bareng-bareng. Happy aja gitu. Jadi akhirnya itu jadi sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang menyenangkan gitu. Bukan beban gitu. Oke. Berdoa juga, Pak. Iya. Perlu doa syafaat nggak di Kalau keluarga? di tempat saya iya. Bapak pribadi ya. Itu Karena berapa lama? Kadang-kadang kan ada yang doa, orang tua tuh doanya panjang 30 menit, Pak. Oh, enggak lah, kalau kami paling 3 menit lah, 2 menit cukup. Jangan gitu. lama-lama ya. Iya. Itu akan membosankan. Kalaupun kami selalu berdoa untuk kondisi ini ya. Ya paling saya berdoanya, Tuhan berikan hikmat untuk pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Udah. Enggak sampai. Oh, so gimana banget gitu ya. Iya. Ya, kekasih Tuhan, dari ceritanya Pak Indra, Anda tahu bahwa mesbah keluarga itu tidak membosankan, tidak menakutkan kan? Iya. Anak-anak juga fun gitu ya. Buat game, buat challenge, buat pertanyaan-pertanyaan, bisa kasih reward apa gitu ya. Iya. Dibuatkan donat 1 biji gitu ya. Boleh, apapun lah yang menjadi kesukaan anak-anak. Apa itu. Iya, kekasih Tuhan, ini dalam praktek hidup sehari-hari mungkin Anda punya kendala-kendala. Anda bisa berbagi bersama dengan kami ya. Silahkan, Anda bisa telepon mumpung ada Pak Indra di sini. Iya, boleh. 0315046000, SMS atau WA 081333060000. Ini ada sudah beberapa yang bergabung. Sabar dulu, kami akan tanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.